Selamat malam dan salam sehat kepada semua pendengar di mana saja Anda berada. Malam semalam kita telah mempelajari banyak info tentang makanan yang sehat serta kebaikan bila kita amalkannya. Saya percaya kita sentiasa mahukan kekuatan tubuh kita. Setiap hari kita memerlukan kekebalan tubuh untuk melawan banyak penyakit atau bakteria dan virus yang mengakibatkan kelemahan tubuh kita. Vitamin C selalu kita pelajari dan dibahaskan untuk kebaikan kesehatan tubuh kita. Tetapi vitamin D selalu diabaikan dan kelihatan tidak populer dan tidak menarik perhatian ramai. Vitamin D memang tidak asing bagi kita. Kita selalu mendengarnya juga. Jadi malam ini saya membawa kita mempelajari apakah definisi vitamin D, berapakah keperluan atau dos vitamin ini, apakah peranan vitamin ini sebagai immunomodulator ataupun pengatur sistem imun kita, apakah peranan vitamin D terhadap influenza ataupun ARDS, dan juga kelebihan vitamin D untuk pengurusan COVID-19. Saudara dan saudari, pada tahun 1920-an dan 1930-an, vitamin D sangat terkenal pada tahun itu, sehingga banyak cara mempromosikan kelebihan vitamin D dengan mencampurkan dalam makanan atau minuman. Menurut berita harian pada Oktober 17, 2020, satu kajian sekumpulan penyelidik University Boston di Amerika Serikat mendedahkan bahwa vitamin D memainkan peranan sangat penting bagi meningkatkan sistem imun, sekaligus berupaya mengatasi keradangan. Hasil kajian itu, kita dapati bahwa risiko kematian disebabkan COVID-19 lebih rendah, yaitu 52% bagi individu yang mendapat vitamin D yang secukupnya. Ketua kumpulan penyelidik ini ialah Dr. Michael Holick berkata, ciri khusus vitamin D adalah meningkatkan imun tubuh bagi melawan penyakit coronavirus. Kajian itu mendapati individu yang tidak mendapat vitamin D mencukupi akan lebih berisiko untuk dijangkiti COVID-19 dengan kadar kesakitan lebih serius, malah mengalami sepsis yang boleh membawa maut sekiranya tidak ada rawatan. Dr. Holick berkata, kajian itu membuktikan bahwa vitamin D yang mencukupi boleh mengurangkan komplikasi sekaligus mengelakkan risiko kematian akibat COVID-19. Saudara dan saudari, adakah kekurangan vitamin D itu satu masalah ataupun suatu masalah kesehatan awam secara global? Nah, mari kita lihat di dalam kajian beberapa tahun yang lalu, di antara April Jun 2013, kajian sistematik dilakukan di PubMed dan juga Medline pada bulan tersebut untuk mengenal pasti artikel mengenai status vitamin D di seluruh dunia yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir kepada individu yang sehat. Kajian ini hanya melihat bagaimanakah prevalence status vitamin D yang telah dikajikan. Mari kita lihat kerajaan Malaysia sendiri. Dalam kajian tersebut tertumpu kepada kanak-kanak, terdapat 35% yang kurang vitamin D, yaitu kurang daripada 30 nanomol ataupun kurang daripada 12
nanogram per mililiter. Nah, saudara dan saudari, selain daripada itu ada 72% kanak-kanak di negara Malaysia kurang daripada 50 nanomol per liter, yaitu kurang daripada 20 nanogram per mililiter. Ini membuktikan kepada kita bahwa keadaan di negara kita sendiri mempunyai masalah, terutama dalam status vitamin D. Bagaimana dengan orang dewasa? Tadi kita berbahas mengenai kanak-kanak. Dewasa, penemuan penyelidikan tersebut mendapati bahwa 70% orang dewasa di Malaysia mempunyai masalah kekurangan vitamin D, yaitu kurang daripada 50 nanomol ataupun kurang daripada 20 nanogram per mililiter, di mana sepatutnya kita memerlukan lebih daripada 40 nanogram per mililiter. Nah, kita akan kembali kepada itu nanti, berapa kadar dosnya. Nah, pertanyaan di sini ialah, apakah sebenarnya maksud vitamin D ini? Menurut portal resmi My Health Kementerian Kesehatan Malaysia, vitamin D merupakan sejenis vitamin yang larut dalam lemak, dan terdapat dua bentuk vitamin D yang utama yang selalu dikaji di sini, yaitu ergocalciferol, vitamin D yang dikenal sebagai vitamin D2, dan cholecalciferol, vitamin D3. Nah, vitamin D2 boleh disintesiskan oleh tumbuhan dan kulat, manakala vitamin D3 boleh disintesiskan sendiri oleh manusia apabila kulit kita terdedah kepada sinaran ultraungu B dalam cahaya matahari. Oleh itu, vitamin D juga dikenali sebagai vitamin sunshine. Nah, apakah vitamin ini hormon ataupun vitamin begitu saja? Kita lihat secara umumnya, definisi vitamin ialah harus diperoleh dari luar, manakala hormon boleh diperoleh dengan sendirinya. Kalau kita lihat kisah kanak-kanak dulu, mereka bermain di bawah matahari, dan tengok tuh tumbuh-tumbuhan pun tumbuh menghala kepada matahari. Dan kita lihat bahwa kanak-kanak yang bermain-main itu kurang penyakit. Sementara zaman modern ini ramai yang bekerja di bilik, di ruangan, ataupun tidak terdedah pada matahari, didapati banyak penyakit yang timbul. Nah, di sini kita dapati ada sesuatu yang berkait rapat dengan matahari dan tubuh kita. Menurut Hormone Health Network, vitamin D dipanggil sebagai hormon yang dihasilkan oleh buah pinggang yang mengawal kepekatan kalsium darah dan memberi kesan kepada sistem imun. Ia juga dikenal sebagai calcitriol, ergocalciferol yang saya sebut tadi, calcidiol, dan calciferol. Nah, dari jumlah semua ini, calcidiol adalah bentuk yang paling sering ditumpukan oleh dokter ketika mengukur kadar vitamin dalam darah. Satu lagi pertanyaan yang kita mungkin tanya, dari mana kita dapat ini vitamin D? Nah, menurut Nutrition Review, sumber vitamin D ialah yang pertama, paling banyak dari sinar matahari. Kedua, makanan. Tapi sebenarnya kalau makanan kita dapat hanya 10 hingga 20% saja. Dan yang ketiga, makanan yang diperkayakan ataupun sebutan lain fortified food. Dan yang keempat, kita dapat vitamin D dari makanan tambahan ataupun vitamin D supplement. Menurut Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, sumber vitamin D ialah dari ikan yang berlemak, kuning telur, dan hati. Nah, secara ringkasnya kita lihat bahwa
sumber utama vitamin D ialah sinar matahari, makanan yang diperkayakan, dan makanan tambahan. Kita lihat di dalam kehidupan kita, matahari yang ditekankan tadi adalah sumber utama. Dari mana itu? Nah, kita diperkuatkan, saudara dan saudari, pada malam ini. Kita diperkuatkan dengan kenyataan dalam kitab suci yang mengatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Itu dalam Kejadian 1 ayat 3 dalam kitab suci. Nah, saudara dan saudari, dalam penciptaan alam atau dunia kita yang pertama, Tuhan telah menciptakan terang pertama kali, ataupun yang pertama. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan telah mencipta cahaya yang pertama, yang menunjukkan bahwa cahaya itu sangat penting kepada kehidupan tumbuhan dan manusia. Selanjutnya dalam pembelajaran kita, yang sangat penting kita ketahui, bagaimanakah vitamin D ini dihasilkan dalam tubuh kita. Nah, penghasilan vitamin D dalam tubuh kita terjadi apabila kulit kita terdedah pada sinar matahari, yaitu ultraviolet B, dalam kadar 290 hingga 315 nanometer, yang akan mengubah zat yang ada dalam kulit kita, yaitu 7-dehydrokolesterol, kepada free vitamin D3 yang dikenali sebagai cholecalciferol. Seterusnya akan diubah oleh enzim dari hati menjadi calcidiol, dan diubah lagi oleh enzim di ginjal menjadi calcitriol. Nah, calcitriol adalah bentuk vitamin D yang aktif bekerja dalam sel. Nah, saudara dan saudari, apa sebab kekurangan vitamin D terjadi? Ataupun apa sebabnya terjadinya kekurangan vitamin D? Nah, pertama saya kongsikan di sini, kita memang kurang terdedah kepada sinaran matahari. Yang kedua, ada pakaian. Kita berjemur tapi ada pakaian, karena tutup oleh pakaian kita. Yang ketiga, ramai yang guna ini sunscreen, ataupun ada lotion, mereka sapu-sapu di tangan ataupun tubuh mereka untuk mengelakkan daripada sinaran matahari. Nah, ada juga masalah genetik, ada juga masalah pemilihan makanan. Dia tidak mau makan yang ada sumber-sumber vitamin D. Jadi ada juga yang masalah gangguan penyerapan dalam tubuh kita. Nah, saya tidak mau panjangkan semua perkara ini, tapi yang penting bagi kita adalah bagaimana kita memperkuatkan sistem imun kita. Sebab malam ini penekanan saya ialah bagaimana kita meningkatkan sistem imun kita berlandaskan vitamin D. Kita ketahui bahwa sumber utama vitamin D adalah dari matahari. Nah, adakah hanya berjemur ataupun mendedahkan diri kita di bawah matahari itu cukup? Oke, ada kajian di sini di Korea. 60 orang Korea usia 20 hingga 49 tahun. Dan dibagi pada 3 bahagian. Satu ataupun 3 kelompok maksudnya. Satu ialah aktiviti seperti biasa. Kedua, berjemur 20 hingga 30% BCA selama 30 menit dan 3 kali seminggu. Kelompok yang ketiga pula diberi suplemen vitamin D 600 hingga 800 international unit per hari. Jadi satu kajian telah dilakukan ini menunjukkan kepada kita satu pelajaran penting, di mana hasil daripada kajian tersebut, kelompok 1 ataupun pertama tiada peningkatan kadar vitamin D2 ataupun 25 OHD, sementara vitamin D3 ada peningkatan. Jadi vitamin D3 yang aktif nampaknya ada peningkatan sedikit. Manakala kelompok yang kedua ini
ada peningkatan sedikit ini kalsidiol ataupun vitamin D2, 25 OHD, tetapi kalsitriol telah meningkat lebih tinggi. Sementara kelompok yang ketiga pula yang diberi suplemen itu, ternyata vitamin D2, 25 OHD naik, dan bagi 1,25 OHD juga naik, tetapi tidak banyak berbeda. Nah, saudara dan saudari, sebagai kesimpulan daripada kajian ini, kita mengetahui bahwa suplemen itu boleh mengatasi gangguan fungsi enzim di hati, yaitu cytochrome P450 di dalam hati. Jadi karena suplemen tidak harus lagi dicerna oleh enzim atau sistem enzim di hati, tetapi ginjal yang tetap berperanan. Jadi dari penelitian ini, garis panduan untuk pendedahan sinar matahari sebenarnya tidak mencukupi bagi orang yang sudah mengalami kekurangan vitamin D. Nah, kenapa sudah berjemur tapi masih tetap rendah vitamin D? Kita selalu berjemur tapi masih kekurangan vitamin D. Pertama, kemungkinan terdapat xenobiotics ataupun bahan-bahan kimia di persekitaran Anda. Yang kedua, mungkin Anda perokok. Sebab asap rokok ada campuran toksik mempengaruhi enzim hati dalam sistem cytochrome P450. Dan yang ketiga, mungkin terdapatnya pencemaran udara. Jadi sinaran ultraviolet B tidak dapat menembusi ke bumi akibat pencemaran udara. Nah, selain daripada kita dapat vitamin D, sinar matahari mempunyai faedah yang lain. Pertama, membentuk vitamin D di kulit. Saya sudah katakan tadi, tiada ketoksikan berlaku. Ia merupakan juga simpanan vitamin D kita, sebab matahari senang kita dapati. Dan juga pembentukan nitrik oksida, yaitu menurunkan tekanan darah, dan juga pengeluaran serotonin, yaitu orang panggil itu happy hormone. Itu adalah satu hormon yang sangat baik untuk kita, antidepresan. Yang keenam, pengeluaran melatonin, anti-aging, anti-stress. Dan yang ketujuh, pengeluaran CoQ10 ataupun anti-cancer ataupun antioksidan. Nah, saudara dan saudari, berapakah kecukupan vitamin D ataupun dos yang kita perlukan? Nah, menurut National Coordinating Committee on Food dan Nutrition di Malaysia ataupun Kementerian Kesehatan Malaysia, kita dapati bahwa bayi 0 hingga 5 bulan 200 IU International Unit, dan sementara dewasa pula yang lelaki kita nampak yang 19 hingga 50 tahun dengan umur ini mereka memerlukan 200 IU vitamin D. Nah, kamu boleh lihat ini di dalam paparan, semua kategori dari bayi kanak-kanak sampai dewasa. Nah, saudara dan saudari, apakah ini cukup untuk kita? Kita lihat beberapa kajian di Italia, ada kumpulan pediatrik ini, dia melihat semua kekurangan anak-anak di situ, didapati penemuan daripada kumpulan tersebut ada penemuan yang istimewa, yaitu 400 hingga 600 international unit tidak cukup bagi anak-anak tersebut. Jadi bayi yang berumur di bawah 1 tahun harus mempunyai 1000 international unit vitamin D. Kanak-kanak harus mendapat 2000 IU bagi mencukupi keperluan vitamin D. Sementara dewasa memerlukan 4000 hingga 8000 IU vitamin D. Jadi rekomendasi ini adalah sesuai kepada mereka yang sehat saja.
Tetapi mereka yang sudah ada masalah kekurangan vitamin D atau sakit, angka tersebut tidak mencukupi. Nah, yang menarik di sini adalah kulit kita sendiri memiliki enzim-enzim sehingga langsung boleh menghasilkan kalsitriol yang aktif tadi, vitamin D yang aktif. Ia boleh bekerja pada sel-sel kita, termasuk pada rambut, yang dipanggil hair follicide cycle. Jadi kalau orang yang kurang vitamin D, ada kemungkinan rambutnya gugur. Luka juga lambat sembuh, bahkan ada kesan dengan penuaan. Jadi aktiviti kalsitriol ini memiliki 100 hingga 1000 kali lipat lebih aktif aktiviti biologiknya bila dibandingkan dengan metabolik vitamin D yang lain. Kita dapati bahwa ada masalah juga bila kita kekurangan vitamin D, kita mengalami banyak masalah seperti jangkitan dan juga masalah-masalah lain. Kalau dikaitkan jangkitan, nah ini pasal COVID dan sebagainya. Nah, kita dapati bahwa vitamin D juga kita lihat ini, menekankan percambahan sel T yang mengakibatkan peralihan dari fenotip T1 ke T2. Dan selanjutnya mempengaruhi pematangan sel T dengan penyingkiran dari fenotip T17, di mana T17 ini sebabnya selalunya mengakibatkan ini masalah masalah autoimun. Saudara dan saudari, sekiranya terdapat jangkitan, contohnya sel makrofage dan monosit yang diaktifkan, ya merangsangkan isyarat toll receptor. Ya, kadang-kadang ini VDR kan, dan didedahkan kepada cytokine inflammatory ataupun inflamasi. Dan seperti interferon Y, IFN ini selalu dinamakan, yang selalu disebut CYP27B1, kemudian mengubah 25 menjadi 1,25 yang tadi kita sebutkan. Ini akan meningkatkan, ataupun maksud saya di sini yang 1,25 OH2D vitamin itu meningkatkan aktiviti anti-makroba, makrofage dan monosit dengan cara autokrin melalui isyarat BDR. Jadi ini memberikan satu perangsangan pengeluaran ketelesidin anti-makroba endogen. Nah, saudara dan saudari, kita ketahui bahwa vitamin D ini boleh kita nilaikan dalam darah 1 nanogram sama juga 2,5 nanomol. Dalam dos internasional unit ataupun mikrogram, 40 IU sama juga dengan 1 mikrogram. Jadi 1 mikrogram vitamin D yang kita dapat gunakan setiap hari dapat meningkatkan vitamin D di dalam darah hanya 1,96 nanomol. Jadi sangat sedikit kan? Contohnya kalau yang kita beli suplemen vitamin D di kedai-kedai itu, mereka hanya mempunyai vitamin D3 itu 1,5 nanomol. Jadi tidak mencukupi. Jadi kalau kita ambil pun tidak mencukupi juga. Jadi kita perlu pendedahan cahaya matahari dan dapati bahwa vitamin D yang rendah mudah terkena jangkitan. Jadi vitamin D ini sebenarnya mengurangkan jangkitan sampai 70% yang diberi setiap hari. Dan ini bagi mereka yang ada masalah kekurangan vitamin D saja. Nah, vitamin D juga ini saya katakan tadi merangsangkan autophage. Apa ini autophage? Autophage ini sel yang sudah dijangkiti oleh bakteri atau virus. Dan sel ini apabila ada vitamin D, dia dirangsang supaya ia boleh mematikan dirinya sendiri. Dan ini juga dapat meningkatkan sistem imun kita. Nah, saudara dan saudari, bagaimana dengan antiviral? Adakah vitamin D ini antiviral?
Bagaimana? Oh, kita senang dengan ini sebab ini ada mekanismenya, yaitu vitamin D merangsang dua zat yang penting, yaitu ketilisidin yang kadang sebut tadi ataupun lebih dikenali LL37, dan zat yang sangat penting untuk mematikan virus, dan juga satu lagi human beta defensin 2. Nah, ini ditingkatkan oleh reactive oxygen species. Ini ditingkatkan dalam proses matikan virus. Kita ketahui, saudara dan saudari, itu bakteria dindingnya diperbuat dari lipid. Dan lipid ini akan dirosakkan oleh ketilisidin. Nah, apabila dia rosak, dia dapat menghalang virus ini masuk ke dalam sel tubuh kita. Nah, dos vitamin D yang tinggi juga untuk yang kena influenza atau selesema, ada kajian mengatakan orang yang kena selesema itu diberi banyak sampai 5.000 IU dan 3 kali ataupun ya itu banyak sekali dalam masa 2 hingga 3 hari. Dan hasil daripada kajian tersebut dapati bahwa dalam masa 2-3 hari saja selesema hilang. Begitu juga dengan kita panggil ini ARDS. Apa ini ARDS? ARDS ini adalah Acute Respiratory Distress Syndrome. Ada kaitan dengan masalah sesak napas. Dan ramai orang mengatakan yang COVID dulu itu yang kena corona ada kaitan dengan ARDS. Tapi sebenarnya tidak. Nah, dari situ kita melihat bahwa apabila ditingkatkan level vitamin D dalam darah, kita dapati bahwa vitamin D langsung boleh menahan terjadinya ARDS. Nah, kadar vitamin D dalam darah yang harus kita perlu ialah 40 nanogram per mililiter. Saudara dan saudari, ini sangat penting. Dan ada kajian dibuat dan didapati bahwa target sepatutnya adalah vitamin D adalah 50 hingga 80. Dan ini yang sehat. Tetapi ada kajian menunjukkan bahwa anak yang berumur di bawah 1 tahun perlu 300 IU untuk anak-anak dan 8.000 IU untuk dewasa muda. Nah, saudara dan saudari, berapakah peningkatan vitamin D dalam darah kita sebenarnya? Yang berlaku 100 IU ataupun International Unit vitamin D per hari akan meningkatkan kadar vitamin D dalam darah itu hanya 1 nanogram mililiter per mililiter setelah 2 hingga 3 bulan. Artinya lama sekali. Jadi kalau kita ambil sedikit saja yang memerlukan berbulan, malah mungkin tahun baru peningkatan vitamin D dalam darah kita berlaku. Nah, saudara dan saudari, menurut Vitamin D Council, kekurangan berlaku pada seorang apabila dia hanya 0 hingga 40 nanogram ml per mililiter. Dan yang cukup ialah 40 hingga 80. Dan normal tinggi ialah 80 hingga 100 nanogram per mililiter. Jadi lebih daripada itu tidak bagus. Artinya sudah jadi racun, toksik. Nah, saudara dan saudari, pada tahun 1918, apa yang terjadi di sanitarium, Adventist Sanitarium di Amerika dahulu. Pada waktu itu apa yang terjadi? Ini masalah pandemik juga pada waktu ini. Tahun 1918 itu pandemik influenza. Nah, ramai pesakit dalam sanitarium itu dikeluarkan dan didedah pada cemetari. Dan nampaknya hasil daripada aktiviti mereka itu, Adventist Sanitarium mempunyai kadar kematian yang lebih rendah berbanding dengan yang lain. Nah, ini kita panggil Sunshine Hospital. Nah, bagaimana pula vitamin D berkaitan dengan COVID? Nah, ada kajian 50 pesakit diberikan calcividiol, itu sejenis vitamin D. Nah, dan 20 pesakit diberi obat seperti biasa. Nah,
kesimpulan daripada kajian tersebut, dos tinggi kalsividiol atau 25 OH vitamin D mengurangi keperluan ICU kepada pesakit yang dirawat karena COVID-19. Yaitu kalau kita lihat dari 50 pesakit, 49 pesakit tidak perlu ICU. Nah, saudara dan saudari, ada juga penelitian lain mengenai dengan vitamin D suplemen ini. Penelitian pada COVID-19 mengajukan kepada pelbagai penelitian berbagai jangkitan virus, menunjukkan bahwa vitamin D dapat membantu mengawal jangkitan virus. Banyak lagi dari segi dengue, ada masalah hepatitis, banyak lagi penyakit-penyakit lain ada kaitan-kaitan dengan vitamin D. Nah, bagaimana vitamin D ini menghalang ini COVID-19 ataupun mengawal? Oke, menurut ini mantan pengarah Disease Control and Prevention Director, Dr. Tom Frieden. Menurutnya, dia mengatakan bahwa vitamin D membantu COVID-19 untuk mereka yang kekurangan vitamin D. Apabila diberi lebih suplemen ataupun tambah dengan vitamin D, mereka dapat dibantu. Dan sesuai kepada mereka yang memang kurang vitamin D dalam level dalam darah mereka. Nah, saudara dan saudari, menurut Harvard T.H. Chan School of Public Health yang merupakan fakulti kesehatan awam di Harvard University, ada kemungkinan kekurangan vitamin D dapat mencetuskan COVID-19 yang lebih parah pada penderita. Kekurangan vitamin D boleh mengganggu kesehatan imun dan meningkatkan risiko penyakit pernafasan. Dalam tinjauan yang melibatkan 11.321 orang dari 14 negara, dilaporkan bahwa pengambilan suplemen vitamin D mengurangkan risiko jangkitan pernafasan akut. Kesan perlindungan ini dirasakan oleh responden yang mempunyai tahap vitamin D yang rendah di badan mereka. Nah, macam mana kita mau nilai kita punya vitamin D? Maksud saya ini adalah berapa banyak ataupun berapa lama kita berjemur dari bawah cahaya matahari untuk mendapatkan vitamin D yang cukup. Ini disukat melalui ultraviolet. Jadi juga ada kaitan dengan jenis-jenis kulit kita. Ada jenis kulit always burn, never tan, burn easily, rarely tan, occasionally burn, slowly tan, dan rarely burn, rapidly tan. Dan yang keenam dan kelima ini never burn, always dark. Nah, kalau yang hitam sangat, dia memerlukan lebih banyak masa berjemur. Dan kalau kita di Malaysia yang macam coklat-coklat sedikit, ada kuning-kuning sedikit, kita ini lebih kepada jenis kulit yang ketiga. Jadi umur, maksud saya kalau kita nampak kalau kita berjemur 20 hingga 30 menit, ultraviolet hanya 3 hingga 5. Nah, di sini kita boleh lihat bahwa kita di negara ini mempunyai kadar cahaya matahari yang cukup sebenarnya. Nah, kita nampak sinar matahari jatuh ke bumi. Kalau pukul 8 pagi itu masih lagi kurang ultraviolet indeksnya. Kalau jam 9 dikatakan dalam kajian 45 darjah cahaya itu baru dia senang mengeluarkan ataupun ultraviolet indeksnya bagus untuk kita. Okay? Nah, kalau sudah setengah hari memang panas, tetapi ada juga bagi orang-orang yang lain, ada juga kajian sampai 3 PM, 3 petang. Jadi saudara dan saudari, sebagai imbasan bagi kita pada hari ini ataupun malam ini, tetapkan berjemur dengan cahaya matahari
walau sedikit pun peningkatan vitamin D. Yang kedua, banyak kebaikan ini vitamin D. Sebagai ringkasan kita. Jadi, suplemen vitamin D perlu bagi yang ada masalah kekurangan. Kalau tiada kekurangan, tidak payah suplemen. Tujuan supaya sehat kadar vitamin D dalam darah ialah 50 hingga 80 nanogram per mililiter. Untuk mencapai tujuan ini, kita perlu suplemen vitamin D dan cahaya matahari, yaitu kita lihat sukatannya 100 IU sama juga dengan 1 nanogram per mililiter. Vitamin D dapat meningkatkan sistem imun. Vitamin D yang cukup dalam darah dapat mencegah COVID-19 yang teruk. Dos vitamin D yang tinggi dapat mematikan virus yang menyebabkan influenza, ARDS, dan COVID-19. Nah, saudara dan saudari, seorang yang dedikasi dalam hidupnya yang bernama Ellen G. White, dalam bukunya Testimoni volume 5, muka surat 85, dia mengatakan udara segar, air bersih, sinar matahari, lingkungan alam yang indah adalah sarana-sarana dari Tuhan untuk memulihkan orang yang sakit menjadi sehat. Dalam tulisannya dalam buku Membina Keluarga Sehat 248 juga mengatakan, dalam membangun rumah banyak orang yang dengan seksama menyediakan tempat untuk tanaman dan kembang. Rumah, kaca, dan jendela yang dimaksudkan untuk itu harus hangat dan terang. Karena tanpa kehangatan udara dan sinar matahari, tanaman tidak dapat hidup dan sehat. Kalau keadaan seperti ini penting bagi kehidupan tanaman, betapa lebih penting lagi itu bagi kesehatan kita, bagi keluarga dan para tetamu, katanya. Dalam tulisannya The Health Reformer 1871, 1 April juga mengatakan, sinar matahari adalah salah satu tonik dan kecantikan terbaik di dunia. Oleh karena itu, pria ataupun lelaki, wanita, dan anak-anak semuanya harus mencarinya sebagai salah satu agen alam yang hebat yang membentuk ramuan kehidupan. Nah, di dalam kitab yang suci juga mengatakan, bila kita melihat ini dari sudut kerohanian kita, dalam Maliaki 4:2 mengatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu, katanya. Ini berarti kegembiraan bila kita dapat kesembuhan oleh surya kebenaran. Dan saya percaya apabila kita baca ayat dalam Alkitab yang tadi, kita dapati bahwa Tuhan mencipta matahari ataupun cahaya pada pertama kali. Dan matahari dijelaskan di dalam ciptaan yang keempat, yang memberikan kita gambaran dalam kehidupan kita, ukuran, dan juga bagaimana kita mengira hari dan tahun. Dan dalam keadaan ini, saudara dan saudari, saya membawa kita pergi kepada Son of Righteousness. Dalam Alkitab, dalam King James Version, dia mengatakan, but unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wing. Ada kesembuhan dari Tuhan. Saudara dan saudari, sunshine itu, menurut Ellen G. White lagi, dia mengatakan sebagaimana bunga mengarah ke matahari, bahwa sinar terang dapat membantu dalam menyempurnakan keindahan di sementari, sehingga kita harus beralih ke matahari kebenaran, Son of Righteousness, ya, bahwa cahaya surga dapat menyinari kita sehingga karakter kita dapat dikembangkan menjadi seperti rupa Kristus. Saudara dan saudari, virus setan dia datang kepada kita, tetapi apabila ada Son of Righteousness menguatkan imun kehidupan kita, segala virus setan itu dapat kita tolak dan dapat dimatikan. Sebab kuasa Tuhan, yaitu mencipta cahaya, sangat penting. Jadi sebagai kesimpulan,
kata-kata hikmat kepada kita semua. Tuhan begitu baik, mencipta matahari untuk kebaikan kita semua di dunia ini. Cahaya itu begitu penting bagi meningkatkan imun sistem kita, serta mempunyai faidah yang lain. Justru itu, jangan sampai kita menyembah matahari. Jangan sembah matahari, kita pikir matahari itu berfaedah, tapi sembahlah pencipta matahari itu, karena dialah sumber kesembuhan dan kebahagiaan. Virus kejahatan hanya dapat dimatikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sistem imun rohani kita akan meningkat sekiranya kita berserah kepada Sang Pencipta. Kesehatan fisikal dan kesehatan rohani Dia peliharakan. Apakah Anda sedia pergi? I will go. Itu tema kita. Apakah Anda sedia pergi mengambil masa Anda untuk berjemur, menikmati berkat Tuhan itu? Apabila kita melihat cahaya matahari setiap hari itu, menandakan bahwa Sang Pencipta memanggil kita pergi berjemur dan menyembah Tuhan Pencipta yang berkuasa. Maukah Anda mengambil keputusan pada malam ini? Saya mengundang semua kita untuk melihat betapa besarnya kuasa Tuhan, sehingga cahaya matahari itu dapat memberikan kebaikan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Selamat malam.